Baik. Jadi kalau ngomongin Isra Mi'raj itu setiap tahun sudah kita peringati, betul? Ada pengaruhnya tidak? Ada pengaruhnya tidak? Ada Ustadz, alhamdulillah. Sebab pernah dengar cerita ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, diperlihatkan surga dan neraka. Ternyata penghuni neraka itu lebih banyak. Tidak termasuk wanita yang di sini. Dari Tangerang pindah ke sono. Selanjutnya hijrah ke sini. Kenapa nggak masuk neraka? Karena sudah paham ilmunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min abwabi syi'ti. Ketika seorang istri, seorang wanita telah melakukan 4 perkara. 1, dia menjaga salatnya. 2, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesucian dirinya. Yang ketiga, dan 4, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Gue banget atau lu banget nih penghuni surga? Lu banget atau gue banget? Semoga kita banget ya. Ini calon-calon ahli surga. Saya titip pesan, Bu. Selesai nanti kita ngambil hikmah Isra Mi'raj, pulang ke rumah gandeng tangan suami. Siap? Katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Itu tadi pantun yang saya buat. Yang hafal tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Ada yang hafal nggak tadi? Hafal, Bu? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Gitu dong, masa sehidup semati. Bohong, masa hidup semati. Yang ada yang satu hidup, boleh jadi yang satu mati. Ustadz, itu ada ayatnya nggak sih? Pak Haji Emo, Ketua DKM, ini saya mau kasih kuis. Yang tahu ini surat apa, ayatnya keberapa, kita kasih hadiah ya. Hadiahnya 5 lembar warna merah gambar Bung Karno Hatta. Siap? Siap ya? Siap. Perhatikan ayatnya. Jadi sehidup sesurga itu bukan kata Ustadz, kata Allah. Perhatikan, simak apa ayatnya. Yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya 5 lembar warna merah gambar Bung Karno Hatta dari Ketua DKM. Tambahannya dari Ustadz, sama 5 lembar warna merah gambar Bung Karno Hatta. Siap? Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatul adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya 10 lembar warna merah Bung Karno Hatta, khusus untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak saya tanya, sebab sudah tahu ayatnya. Betul ya Pak ya? Saya tanya ibu, surat apa tuh Bu? Kata Bapak Binamas mau ditambah 5 lembar lagi. Surat apa? Surat
Salah. Surat apa dan ayat yang keberapa? Bapak Binamas, kita tambah 5 lembar lagi ya. Warna merah Bung Hatta ya. Jadi 1,5 juta hadiahnya. Masya Allah. Saya bantu pakai artinya ya. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Ayah ibunya orang tua kita. Kemudian pasangan-pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat cinta, menenteramkan hati, membahagiakan. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak terbayangkan. Engkau menjadi penduduk surga. Berarti sehidup dan surga. Surat apa? Ayat yang keberapa? Pak RT, Pak RW mau nambahin nggak? Tambah lagi ya, 5 lembar lagi ya. 2 juta hadiahnya. Masya Allah. Surat apa? Kita kasih tahu ya Pak Binamas ya. Ini saya sampaikan karena penting sekali. Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23-24. Maka nanti renungkan ayat itu, dibaca baik-baik agar suami, istri, anak, keturunan semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Itu salah satu kisah yang kita dengar ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Kilas balik sejenak, mengapa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Karena Nabi mengalami perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Ketika pamannya meninggal dunia, Abu Thalib, beliau menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena paman yang membelanya ini tidak mendapatkan hidayah. Apa enggak sedih? Orang yang paling mencintai dan membela dakwahnya tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu menyampaikan dakwah, ngajak orang jangan pikirin hasilnya, sebab hidayah datang dari Allah. Hari ini 500 orang semua dapat hidayah ini. Alhamdulillah. Jadi itu kisah pertama ya. Setelah pamannya meninggal, kemudian istrinya Khadijah meninggal dunia juga. Apa enggak sedih? Maka beliau kemudian pergilah ke Taif untuk mencoba tempat baru dalam menyampaikan dakwah. Yang terjadi beliau dilempari batu berdarah-darah, kemudian malaikat turun bertanya kepadanya, ya Muhammad, engkau teraniaya, engkau dizolimi. Bagaimana kalau bumi Taif ini aku jungkir balikkan? Apa kata Nabi? Jangan kau lakukan itu. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah orang-orang Taif ini hidayah karena mereka tidak mengetahui. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau kita dizolimi orang, ada yang ngebelain kita, apa yang kita katakan? Balasin dong, gitu ya. Ente jual, aneh bolong. Iya. Kita dizolimi, ada yang ngebela kita, kapan lagi? Ini kesempatan. Tapi Islam tidak mengajarkan demikian sesungguhnya. Walaupun kita boleh membalas kezoliman orang. Sama kuis yang kedua, tunjuk tangan, hadiahnya umroh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perlakuan buruk atau kezaliman adalah yang setimpal, boleh engkau membalasnya. Tetapi bagi orang yang dizalimi, kemudian dia memaafkan orang yang menzaliminya, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ibu-ibu, Quran surat apa? Ayat yang keberapa? Belum, betul. Ayat surat berapa? Ayat berapa? Hadiahnya umroh. Siap Pak Haji? Siap ya? Siap. Ada yang tahu? Bapak-bapak tahu nggak? Saya tanya ibu-ibu aja. Betul ya Pak ya? Tahu kan kita kan? Tahu. Apa Bu suratnya? Ini penting dalam kehidupan supaya kita tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Nyerah, nggak dapat hadiah umroh dong. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat di nomor 40. Jauh ya dari angan-angan ya. Jadi Rasulullah itu dizolimi. Ada yang mau ngebalesin, tapi Nabi malah mengatakan apa? Berikanlah mereka hidayah. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang mudah memaafkan orang lain? Bu, memaafkan orang lain prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kenapa bilang susah? Nanti makin susah. Ucapan itu bisa jadi doa. Saya ulangi, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Coba bilang apa? Insya Allah mudah. Begitu dong. Jangan bilang susah, jangan bilang berat. Jadi insya Allah mudah. Itu cara pertama. Ingat pahalanya besar. Jadi kalau orang zalim kepada kita, kita maafkan, bahkan kita berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Itu resep yang pertama, paling penting. Al-Quran kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan. Ada resep lain gak? Mudah memaafkan orang. Resepnya ambil syair berikut ini. Sarapan pagi makan ketupat. Sembilannya bolehlah gorengan. Karena kita bersahabat, kesalahanmu pasti kumaafkan. Ada yang hafal nggak tadi? Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Keren nggak? Keren nggak? Jadi gitu ya, jangan balas dendam. Saya melihat wajah-wajah pemaaf semua di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut. Jadi kisah Isra Mi'raj itu terlalu panjang untuk diceritakan ya. Tapi yang paling penting hikmahnya apa sebenarnya? Orang kalau mengalami penderitaan, sabar dia, Allah pasti ganti kebaikan untuknya. Fa inna ma'al usri, setelah kesulitan ada kemudahan. Maka jangan ragu dengan janji Allah sepanjang sabar. Orang kalau sabar itu bukan cuma dapat balasan di dunia, tapi balasan terindah adalah surga. Berarti sabar itu ada batasnya atau tidak? Prakteknya kuis yang ketiga. Siap Haji? Hadiahnya apa ini? Pesawat.
Tunjuk tangan surat apa, ayat yang keberapa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Quran surat apa? Bapak-bapak tidak saya tanya karena kita sudah saling tahu kan. Itu khusus untuk ibu-ibu ini. Surat apa tuh? Nyerah. Ini tujuannya biar senang Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran harus jadi bacaan indah bagi kita. Insya Allah di bulan Ramadan minimal 1 kali bisa khatam. Betul. Saya bantu artinya ya. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan Allah pahala atau balasan tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 di ayat nomor 10. Jadi ilmunya apa Bu? Jadi pemaaf 1, 2 jadi orang sabar, maka akan dapat balasan. Kemudian ringkas cerita, Nabi mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat. Kalau saya tanya, sebenarnya apa sih manfaat sholat? Apa manfaat sholat? Saya mendengar di sini jamaah sholat subuhnya penuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, alhamdulillah. Insya Allah nggak jauh beda ya Pak. Jadi kalau ditanya ngapa kita sholat, karena sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sesungguhnya yang tidak kalah penting, sholat adalah solusi. Karena sholat dimaknai doa. Maka orang kalau sholatnya baik dan benar, dijamin Allah akan berikan solusi untuknya. Ustaz, apa hubungan dengan dosa? Otomatis orang yang sholatnya baik dan benar, dosanya akan Allah ampuni. Ada seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa betul kalau kami sholat itu dosanya diampuni? Maka Nabi menjawab, coba bayangkan kalau di depan rumahmu mengalir sebuah sungai, engkau mandi sehari 5 kali, kira-kira kotoran yang melekat di tubuhmu bersih atau tidak? Saya mau nanya, ada nggak yang sehari mandinya 5 kali di sini? Ada nggak? Ada Ustadz pengantin baru. Ada pengantin baru nggak di sini? Kalau yang jomblo banyak nggak? Mana yang jomblo, tunjuk tangan. Saya mau kasih pantun untuk yang jomblo. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Setelah Syawal, jangan tunda ke penghulu. Tidak enak hidup sendirian. Betul? Ada yang masih jomblo di sini? Habis Syawal nanti ya, jangan lupa ya, pasca Ramadan insya Allah. Jadi sholat digambarkan kalau kita mandi sehari 5 kali, badan akan bersih. Begitu juga dosa kita Allah ampuni. Sholat subuh tadi pagi yang kita kerjakan, kita tegakkan, menghapuskan dosa kita Isya sampai subuh. Sholat zuhur nanti kita lakukan, kita tegakkan, dosa kita subuh sampai zuhur dihapuskan oleh Allah. Sholat asar kita tunaikan, dosa kita zuhur sampai asar diampuni oleh Allah. Sholat maghrib kita tunaikan, dosa kita asar sampai maghrib dihapuskan oleh Allah. Sholat isya kita tunaikan, dosa kita maghrib sampai isya diampuni oleh Allah. Jadi mudah ya dapat ampunan ya. Kenapa sholat istimewa? Sebab sholat itu amalan yang bukan sekedar wajib, tapi jadi solusi. Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Tidak ada orang yang bebas dari dosa. Kuncinya dihapuskan dosa dengan ibadah sholat.
Alhamdulillah Ustaz. Jangankan yang wajib ya, yang sunnah jadi lakukan. Sholat tahajud, sholat duha, apalagi itu. Wah, banyak sekali sholat-sholat sunnah kita lakukan. Termasuk punya persoalan sholat hajat, sholat sunnah mutlak. Mohon kepada Allah agar diberikan pertolongan, jalan keluar. Tapi sholatnya mesti ikhlas. Tadi kan dibaca tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat apa, ayat yang keberapa? Kan tiap hari dibaca itu. Waktu sholat itu tadi baca kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kayaknya Pak Haji, saya perlu ngasih pengajian khusus buat ibu-ibu nanti ya. Biar lebih rinci ya. Kita pakai slide gitu, pakai infokus biar kelihatan mana dalilnya. Jadi Quran surat apa tuh? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ku persembahkan untuk Allah. Quran surat apa? Surat berapa, ayat yang keberapa? Apa Bu? Jadi hadiahnya apa Bu? Betul, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162 sampai 163. Mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu jadi senang baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sholat itu menghapuskan dosa. Yang kedua, sholat kita lakukan sebenarnya kita ingin dapat perlindungan. Maka ada hadis Bukhari, Rasul mengatakan, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan, fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan dilindungi oleh Allah. Maka sholat hati-hati, jangan sampai ditinggalin tuh. Belum lagi dosanya, tapi tidak dapat perlindungan dari Allah. Jadi urusan sholat, urusan yang paling penting. Sebab tidak bisa diwakilkan. Kirim salam Ustaz, nggak bisa. Kalau amalan yang lain itu bisa diganti. Puasa nggak mampu karena sudah usia renta sakit, bisa hari yang lain atau bayar fidyah. Tapi sholat nggak ada gantinya, mesti dilakukan sendiri sebelum disolat. Nah, ini rinciannya panjang nih. Dan yang ketiga saya ringkas karena kita mau ngomongin Ramadan ya. Yang ketiga, otomatis kalau orang sholatnya benar, akhlaknya pasti baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Quran surat apa, ayat yang keberapa? Al-Ankabut surat 29 ayat nomor 45. Jadi kuisnya nggak kejawab semua nih Pak Haji. Jadi hadiahnya buat siapa? Buat Ustaz ya? Baik. Mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj kita jadi ahli sholat, bukan tukang sholat. Beda nggak ahli sholat sama tukang sholat? Apa bedanya? Kalau tukang sholat, yang penting asal sholat. Kalau ahli sholat paham dia makna sholat, maka dia khusyuk, tumakninah, dapat keutamaan yang besar. Allah berikan pertolongan karena dalam sholat ada doa yang luar biasa. Saya tutup dengan ungkapan seorang Syekh Muhammad Abduh. Wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam memperbaiki akhlak atau moral seseorang. Jadi kalau akhlaknya pengen baik, sholatnya harus.
Pengen jadi tukang sholat atau ahli sholat? Ahli sholat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya hikmah Isra Mi'rajnya ya. Yang penting sholat itu apa? Prakteknya. Gimana prakteknya? Bagi bapak-bapak, izin menyampaikan kalimat ini. Ternyata cara memberangus penyakit nifaq, yaitu kemunafikan, dengan cara sholat berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Boleh di masjid, boleh di musola, boleh di surau, tidak boleh dilanggar. Betul? Nggak boleh dilanggar. Di dalam langgar boleh. Betul? Ini hadis luar biasa, obat yang bisa memberangus penyakit kemunafikan dengan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Inna afdhala sholatin alal munafikina sholatil isya wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tidak mau lagi sholat berjamaah di rumah Allah, di masjid. Tetapi mereka enggan melakukannya, tidak mau lagi ke masjid. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Ibu-ibu jangan lupa ingatkan suami ya. Insya Allah. Jadi kalau anak muda sholat subuhnya di masjid, keren. Anak-anakku siap sholat subuhnya di masjid mulai besok? Siap. Syaratnya ada ustadz, ayah juga iya gitu ya. Oh ayahmu sudah ke masjid, maka jangan sampai tidak ikut ke masjid ya. Itu luar biasa. Belum lagi doanya dikabulkan Allah. Langkah menuju masjid dosa berguguran satu demi satu. Ya kan? Begitu masuk masjid langsung dipuji oleh Allah. Kuis terakhir buat ibu-ibu. Hadiahnya sama, umroh. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat, nyerah aja deh, nyerah. Saya kasih bocoran ya. Surat At-Taubah. Pertanyaannya, surat keberapa? Ayat yang keberapa? Surat ke-9 betul. Ayatnya nomor berapa? 108. Ini Bu, biar cinta Al-Quran begitu. Jadi terpikat dengan makna yang ada di Al-Quran. Mudah-mudahan setelah kita ngambil hikmah Isra Mi'raj ini, besok semuanya, khususnya kaum pria, bapak-bapak, sholatnya berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Jadi doa langsung dikabulkan itu oleh Allah. Insya Allah dipuji oleh Allah. Allah senang kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sekarang kita ngomongin Ramadan ya Bu. Kalau masuk bulan Ramadan gimana rasanya? Apa yang menyebabkan senang? Pahalanya dilipat gandakan. Betul, ada lagi gak? Senang Ustadz, sebab abis Ramadan pasti Lebaran. Dapat apa? Alhamdulillah. Dapat hadiah dari DKM gak Lebaran? Insya Allah ya. Ustadz, kenapa sih senang masuk bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu banyak gelarnya. Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan amal,
Ramadan bulan sabar, bahkan Ramadan bulan tarbiyah, pendidikan, hijrah, jadi doa dan jadi bulan surga. Nikmat ya kalau Ramadan tiba ya Bu ya. Alhamdulillah. Berapa hari lagi? Jadi senang ya dengan bulan Ramadan ya. Saya tuliskan di sini. Tapi nanti jangan kaget ya Bu ya, saya nggak baca lagi. Ini sudah di luar kepala saya ini. Ada berapa 11 halaman ini. Tapi untuk ibu-ibu dan bapak nanti perlu baca ini ya. Ini oleh-oleh dari saya, Pak DKM ya. Kenapa Bu orang senang masuk bulan Ramadan? Pertama, hati-hati hadis dhaif atau hadis palsu. Saya perlu menyampaikan itu. Sebab disampaikan tapi tidak diterangkan hadisnya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Pernah dengar nggak? Yang senang dengan masuknya bulan Ramadan diampuni, dibebaskan jasadnya dari api neraka. Pernah dengar nggak? Kira-kira hadisnya sahih atau maudhu atau antah berantah yang meriwayatkan? Saya tulis di sini, ini ada. Bapak Ibu sekalian, itu hadisnya dhaif, tapi boleh kita ambil ilmunya. Sebab kalau orang salah mengartikan bahaya. Sekedar gembira, badannya nggak disiksa di neraka, masuk akal nggak? Cuman gembira doang, masuknya bulan Ramadan nggak disiksa di neraka, masuk akal nggak? Gembiranya gimana Ustaz? Itu yang dimaksud. Gunakan ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya agar bebas dari neraka. Itu ya. Ini saya tuliskan di sini, dinukilkan di sini. Jadi yang hadisnya sahih mana Ustaz? Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada yang nanya nggak nih? Apa pertanyaannya? Masya Allah. Jawabannya pertama ini. Sebentar lagi Ramadan datang yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Maka yang tak puasa, kata Bang Haji, saya ulangi, Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Maka yang tak puasa, kata Bang Haji, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, masa si setan dibelenggu kata Rasulullah, tapi banyak orang yang maksiat begitu. Bahkan gak puasa, itu terlihat layar setengah pinggang. Banyak gak Ramadan layar setengah pinggang Pak? Kaki kelihatan, badan ke atas gak kelihatan. Di mana tuh? Begitu keluar badannya kekar. Antum gak puasa kenapa? Sakit mah Ustaz. Jadi jawabannya apa? Ramadan itu bulan iman. Maka suasana iman begitu kuat, gerak setan dibatasi dengan imannya, maka dia bisa mengalahkan tipu daya setan. Itu yang dimaksud dibelenggu. Tapi orang yang gak tersentuh imannya, ya boro-boro puasa. Memang puasa itu diperintahkan untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian,
agar kalian bertakwa. Quran surat ayat ini nggak ada hadiahnya. Sebab sudah hafal semua. Betul ya. Yang Ustaz tanya yang nggak tahu aja. Betul ya. Begitu. Jadi kalau orang di bulan Ramadan nggak puasa masih maksiat, hatinya nggak tersentuh, imannya sedang diangkat, sedang terbang. Kemana terbangnya? Allahu a'lam bishawab. Coba perhatikan, orang non muslim saja ketika bulan Ramadan tiba, itu mereka malu kalau makan minum di depan orang-orang muslim. Betul nggak? Pura-pura puasa, masuk kamar mandi minum dia di kantor itu. Iya. Masa orang Islam nggak puasa, badan sehat? Kapan lagi? Adakah jaminan tahun depan masih ketemu Ramadan? Ada nggak jaminannya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini kuis. Quran surat apa, ayat yang keberapa? Hadiahnya umroh. Surat apa? Surat Luqman. Surat 31 ayat terakhir pula. Ayat 34. Jadi itu jawabannya, Bu. Kenapa saya tanyakan tadi? Banyak orang salah arti. Katanya setan dibelenggu, tapi masih banyak maksiat. Bahkan mau dekat-dekat Ramadan tuh ya. Dekat-dekat Ramadan tuh yang sholat tarawih tinggal berapa sab? Sisanya kemana? Mudik, Ustadz boleh mudik. Tapi ingat tadi pesannya Bapak Babinsa tadi ya, Binamas tadi apa? Protokol kesehatan tetap dijaga. Sempurnakan ikhtiar dengan doa. Kepada Allah kita meminta semoga corona segera sirna. Hafal nggak? Hafal nggak? Direkam nggak ini tadi? Direkam nggak? Nggak direkam ya? Masya Allah. Jadi gitu ya Bu. Bulan Ramadan tuh setan dibelenggu, imannya yang dipakai, bukan nafsunya atau syahwatnya. Kalau dia orang beriman, hatinya tersentuh karena suasana iman berbeda. Jangankan yang sudah dewasa, anak kecil saja masih balita sudah ikutan puasa. Puasa nak besok? Kalau puasa setengah hari atau sampai maghrib? Catat ya, kalau besok sebulan full Ustaz kasih hadiah. Tapi benar ya. Nanti saya titip Pak Haji yang ngomong. Ya. Ustaz, puasa itu apa sih ilmunya? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Masih asik gak duduknya? Persiapan puasa dulu ya. Pertama, isti'dadul jismi. Persiapan fisik. Di sini saya tulis kok, tenang aja. Persiapan fisik itu jasmani. Gimana Ustadz? Apakah dengan olahraga, minum jamu, minum madu, jalan kaki, senam? Ibu-ibu suka senam nggak di sini? Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi Rasul mencontohkan kalau visi kita ingin kuat sebelum Ramadan, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Rasul mencontohkan banyak puasa di bulan Sya'ban. Besok hari apa Bu? Senin. Siap puasa? Nah, Nabi mencontohkan puasa di bulan Sya'ban tapi tidak wisol, tidak nyambung sampai bulan Ramadan. Maka kita boleh puasa sunnah Senin sampai Kamis. Boleh, jangan Jumat puasa lagi karena nyambung nanti tidak nyambung. Itu persiapan agar siap supaya ada warming up, ada pemanasan. Siap? Siap Pak? Jadi yang belum sempat puasa sunnah kemarin, besok Senin puasa. Kalau sehat ya. Minimal sempatin puasa deh terakhir dari Kamis. Jangan sampai masuk Ramadan nggak sempat puasa di bulan Sya'ban. Pahalanya puasa di bulan Sya'ban ini juga besar. Jadi persiapan fisik perlu ya. Tambahannya apa Pak?
Bapak suka minum madu nggak? Madu buat laki-laki bagus, buat perempuan belum tentu. Sebab madu artinya maunya duit. Betul atau betul? Termasuk nggak ibu-ibu? Iya. Makanya suami kalau berangkat kerja ya, suami berangkat kerja doain tuh, bang jangan lupa baca doa ini. Pertama, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian katakan apa lagi? Doa bang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, bebaskan dari yang haram, dan jangan aku jadi orang yang suka meminta-minta. Cukupkan ya Allah. Bapak kalau berangkat kerja doa gitu nggak? Alhamdulillah doa. Bu, setelah ingatkan doa, pesan sama suami, katakan kalimatnya begini: berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Hafal nggak? Hafal yang tadi? Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Dengar tuh Pak. Bapak jawab nggak? Jawab dari kantor. Maafkan aku sayang, pekerjaan satu keranjang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Orang belum gajian gimana bawa uang? Tapi rendang bisa dibawa ya. Alhamdulillah. Itu kapan-kapan kita kaji temanya, suamiku surgaku, istriku nerakaku. Ini suamiku surgaku semua ini, masya Allah, alhamdulillah. Tapi juga sini istriku surgaku, insya Allah. Kapan-kapan kita kaji khusus ya. Kan pengen sehidup sesurga katanya, betul? Bukan sehidup semati, bohong. Jadi ilmu pertama apa? Persiapan fisik. Yang kedua, istidadul ilmi, persiapan ilmu. Apa ilmu puasa? Ilmu puasa itu terutama man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Orang yang puasa tapi tidak mampu menahan lidahnya dari tutur kata yang buruk, caci maki, dusta, kezaliman, maka tidaklah Allah memerlukan dia menahan lapar dan dahaga. Bu, kalau sedang puasa, godaannya banyak nggak untuk marah? Bisa nahan nggak? Bapak-bapak tuh, Ramadan lidahnya gimana? Sering marahin istri nggak? Sama istri yang enak ngomongnya, bilang sama istri, buah manggis, buah kedondong, yang penting servisnya dong. Baik. Jadi Bu, lidah ini hati-hati. Puasa kadang-kadang kita suka marah-marah, bohong lagi. Iya kan? Hati-hati. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja daripada berkata-kata yang tidak benar. Kalau gitu mendingan aku selama puasa tidur, habis sholat subuh, jelang zuhur bangun, habis sholat zuhur, sampai asar, habis asar, kapan masaknya? Masya Allah. Bapaknya nenteng dari kantor, Masya Allah. Itu ada hadisnya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau dipraktekin terus bahaya itu. Tidur melulu nanti. Nggak ada perjuangan, nggak ada pengorbanannya. Udah, yang saya ringkas dia, persiapan kedua ilmunya harus ada. Makanya kalau ada yang menyakiti Bu, ada yang menzolimi, katakan apa? Ana so'im, aku sedang puasa. Ana so'im, aku sedang puasa. Tunggu nanti maghrib ya. Ajak buka bareng gitu maksudnya. Ibu-ibu pengen luas nggak ngomongin puasa? Saya titip pesan boleh. Nanti selesai taklim di rumah klik Anwar Zufri.
di channel YouTube saya. Subscribe, like, and share. Jangan lupa ya. Ya, tulis saja Anwar Zufri, keluar di YouTube itu, supaya bisa dikaji yang lainnya gitu kan. Nah, kapan-kapan kita ngaji bareng di sini insya Allah. Tinggal temanya mau tema apa, ya insya Allah. Bapak jangan lupa juga ya. Apa channelnya Pak? Anwar Zufri. Subscribe, like, and share. Komen juga boleh. Nah, ilmu sudah ada nih, nggak marah ya kan? Terus ada ilmu lagi nih penting. Ibu waktu berbuka puasa doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya siapa? Itu doanya ulama, boleh. Klik ya. Doa berbuka puasa sesuai sunnah Nabi. Sesuai sunnah Nabi. Doa ulama dibaca, doa Nabi jangan nggak dibaca. Mumpung kita di sini ketemu, kita baca sama-sama ya. Ikuti saya. Pendek kok doanya. Ayo. Dahabat doma'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Hafal? Yang hafal apa tadi kalimatnya? Nah, Haji, nanti ini sebelum dibagikan di print ya. Klik doa berbuka puasa sesuai sunnah Nabi. Tambahkan ini nanti dibagikan supaya lengkap. Saya lupa nge-print di sini kan, saya pikir udah hafal. Gimana prakteknya Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Buka tutupnya. Terus jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Minum seperti ini. Baru dibaca doa tadi. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu singkat, tepat, memikat manfaat doa Nabi. Apa artinya? Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga ditetapkan pahala. Itu yang mahal. Ibu, bapak sekalian, ketika puasa dari pagi sampai maghrib, kita ada kemungkinan nggak berbuat kesalahan? Ada kemungkinan nggak? Bebas dari kesalahan nggak? Dari mulai subuh sampai maghrib. Doa itu insya Allah menjadi jalan diterimanya puasa kita. Tapi jangan ngancam, aku maksiat dulu, jangan. Ya, itu ilmunya diantaranya. Jadi berbukanya jangan cuma doanya ulama dibaca, doanya Nabi dibaca. Hadis riwayat Abu Daud. Sekali lagi yuk. Zahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Sekali lagi. Zahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Lanjutin. Hafal kan? Ya, itu doanya ya. Apalagi ilmunya Ustaz? Ilmunya puasa jangan lupa. Masuk pada persiapan yang ketiga, yaitu persiapan harta untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Kasih makan orang berbuka puasa gitu ya. Itu kalau kita kasih makan orang berbuka puasa, kita dapat pahala seperti orang yang puasa itu. Tapi tetap kita puasa. Jangan cuma ngasih makan orang berbuka, kita nggak puasa. Ya, persiapan harta. Kemudian apa lagi? Hitung. Tahun ini zakat mal saya berapa ya? Mohon maaf, bapak-bapak ada yang punya uang 1 M di sini? Ada? 1
Saya doakan akhir Ramadan punya uang 1 M. Amin. Kalau uangnya 1 M, zakatnya 2,5%, 25 juta. Nggak banyak kan? Ibu-ibu yang punya emas berapa kilo? Mas Emong berapa kilo itu? Mas Anwar berapa kilo? Kalau punya emas 85 gram ke atas, tapi nggak dititipkan di Pegadaian ya, nggak punya utang, punya emas 85 gram, keluarkan 2,5%-nya. Punya uang berapa? Sekitar 70 juta. Punya uang 70 juta itu baru masuk nisab dan haulnya, keluarkan 2,5%. Masya Allah, pahalanya jangan tanya lagi. Kapan-kapan kita kaji, menggapai berkah, menghalau musibah. Insya. Persiapan terakhir sebelum masuk Ramadan apa? Sebelum masuk Ramadan, isti'dadur ruhiyah, yaitu persiapan rohani. Bagaimana caranya? Kita banyak bertobat kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Karena kita tidak lepas dari dosa. Nggak ada orang yang nggak punya dosa. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tahajudnya ditunaikan. Masuk Ramadan terasa lebih ringan, terasa indah. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah. Karena hidupnya untuk ibadah. Hafal enggak? Kepada Allah minta ampun, kepada Nabi amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi itu banyak. Untuk ibu 9, untuk bapak 10. Supaya nggak lupa. 1, menjaga wudhu. 2, sholat tahajud. 3, sholat duha. 4, puasa sunnah. Masih ada waktu Senin sampai Kamis. Kemudian kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, zikir pagi, zikir petang, dan zikir-zikir yang Rasul contohkan. Yang ketujuh, silaturahmi. Yang kedelapan, sedekah. Yang kesembilan, tolabul ilmi. Buat bapak 10, satu lagi, sholat berjamaah. Buat bapak-bapak. Gimana bu prakteknya? 9 itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Bapak-bapak 10 itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Ya, jadi kita punya persiapan. Terakhir, orang yang puasa dan baca Al-Quran nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Jadi paketnya orang puasa itu baca Al-Quran. Kapan dimulai? Mulai malam ini kalau belum. Mulai malam ini kalau belum. Jadi masuk Ramadan tinggal melanjutin. Paling tidak di bulan Ramadan selesai bisa khatam. Alhamdulillah. Ibnu Abbas berkata, aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar, daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Bapak ibu sekalian, saya mau tanya, kalau kita baca Al-Quran, pilih mana? Khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Betul nggak? Ibu mau paham Al-Quran 30 juz, kapan pahamnya? Saya aja belum paham. Tapi kalau khatam bisa nggak? Jadi insya Allah khatam ya. Tiap malam ada amalan tuh, jangan lupa. Surat As-Sajdah, surat Al-Mulk atau Tabarak. Malam Jumat tambah surat apa lagi? Baca Yasin, ada lagi tambahnya surat apa? Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi jangan jadikan beban. Cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Siap? Insya Allah. Jadi Al-Quran nanti bersaksi, berikan orang ini ya Allah karena puasanya dia baca Quran juga syafaat di hari kiamat. Luar biasa, karena malamnya dia baca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya melihat di sini semua pencinta Al-Quran.
Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran. Allahumma minhuma jahil warzuqna waj'al ya. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Sampai jumpa di lain hari.